Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal 16 ayat 21 sampai 33. Ini salah satu topik bacaan kita dari bahan Sinode GKJ. Amsal 16 ayat 21 sampai 33. Terkait dengan bacaan Amsal ini, Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda atau jemaat yang dikasih Tuhan, siapapun yang mendengarkan renungan ini, eee, sangat sulit untuk kita bisa belajar secara umum ya, karena kita tahu sendiri Amsal itu setiap bagiannya itu memberikan makna pembelajaran sendiri. Jadi saya akan membacakan ayat ini secara lengkap dan saya akan mengambil makna untuk saya sendiri. Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda juga boleh mengambil mana yang mau diambil makna sesuai dengan konteks pergumulan masing-masing ya, yang bisa bersuara sesuai dengan kehendak Tuhan untuk Bapak Ibu terkasih dan, itu sedang berarti di dalam kehidupan jemaat yang dikasih Tuhan. Amsal 16 ayat 21 sampai 33. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat, siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, bagian ini meneguhkan kita banyak hal. Bagian khususnya ayat 33 kita tahu sendiri ini, eee, menggambarkan banyak hal yang kita tahu bahwa keputusan itu meneguhkan kita berasal dari Tuhan. Tetapi saya mengambil ayatnya yang ke-25 yang menarik buat saya secara pribadi hari ini. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Banyak kita orang-orang percaya ataupun orang-orang pada umumnya di sekitar kita yang sangat yakin dengan sebuah jalan yang dia jalani, entah itu dalam hal pekerjaan, dalam hal pilihan, yang digeluti gitu ya, tetapi tidak sadar bahwa jalan itu sesuatu yang sebenarnya membuat kita menjauh dari Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, dan kita tahu sendiri itu kadang menuju maut. Saya secara pribadi bagian ini meneguhkan saya bahwa, saat ini ketika sedang berada dalam proses, bersama Bapak Ibu terkasih, jemaat yang dikasih Tuhan, keluarga besar GKJ Yeremia, saya yakin bahwa sedang berada di jalan yang tepat. Artinya berusaha sebisa mungkin memang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan, di tengah-tengah mungkin, jemaat sendiri tahu bahwa sebelumnya berkelana ke sana kemari yang hati ini tetap masih gelisah gitu ya. Tetapi saya dengan mantap hari ini mengatakan saya sedang berada di jalan yang sedang Tuhan inginkan dan ini sangat-sangat berharga, maknanya ataupun berharga prosesnya. Termasuk mungkin Bapak Ibu terkasih yang punya pengalaman luar biasa ketika harus
berkelana ke sana kemari dulu bekerja ataupun pilihan hidup yang akhirnya mantap dengan pilihan yang membawa lebih dekat dengan Tuhan, itu sesuatu yang pasti sangat-sangat bermakna untuk setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga apapun yang menjadi pilihan ataupun jalan yang kita jalani saat ini, dalam panggilan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dimanapun kita berada, itu jalan yang mendatangkan kehidupan, yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera untuk diri kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.